Hai sahabat berumpun, apa kabar? Ketemu lagi dalam video kali ini yang akan membahas tentang emotional neglect. Apa itu emotional neglect? Kalau dalam bahasa Indonesianya berarti itu adalah pengesampingan emosi. Sehingga ketika kita memiliki emosi tidak dihargai sebagai sebuah emosi, tapi dianggap sebagai sesuatu yang ringan, yang gampang, yang nggak penting. Itu namanya emotional neglect. Pernah merasakan seperti itu? Di sekitar saya banyak sekali orang-orang yang menjadi korban emotional neglect ini. Apalagi biasanya, terutama ini perempuan yang mengalami hal itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa mendapatkan emotional neglect. Contohnya adalah emotional neglect yang paling sering terjadi, misal kita baru curhat nih ya. Kita curhat tentang sesuatu, terus orang yang kita curhat bilang, alah kayak gitu aja nggak usah dipikirin. Alah itu mah biasa, emang dia orangnya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu emotional neglect. Padahal emotional neglect itu setiap emosi harusnya kita apresiasi, kita akomodasi, kita terima dulu. Emosi itu ada banyak ya, seperti yang sudah ada di video yang sebelumnya, yang lalu-lalu. Ada marah, ada kecewa, ada bahagia, ada bosan, ada kesal, itu tuh termasuk emosi. Nah, ketika kita terbiasa untuk mengesampingkan emosi orang lain, biasanya orang itu akan menjadi insecure. Orang itu akan menjadi tidak percaya diri, tidak memiliki self-esteem. Kenapa? Karena emosinya tidak terpenuhi atau tidak diterima dengan baik di masyarakat. Lalu akibatnya adalah mereka menjadi tidak percaya diri. Sehingga setiap masalah yang mereka dapatkan, mereka akan menganggap ini masalah bukan ya. Jangan-jangan ini cuma hal kecil. Jangan-jangan aku yang melebih-lebihkan. Padahal seperti kita tahu, setiap karakter memiliki daya untuk mendapatkan emosional yang berbeda-beda. Misalnya mereka yang koleris, ketika targetnya tidak tercapai, bagaimana cara mereka mengungkapkan emosi, pasti berbeda dengan mereka yang melankolis. Terkadang mereka yang melankolis itu jika tidak sesuai dengan rencana, bisa jadi sangat meledak-ledak emosinya. Nah, kalau kita seringkali mendapatkan curhatan dari teman, lalu kita bilang, udahlah, nggak usah dibesar-besarin. Alah, itu masalah kecil, nggak usah dipikirin. Yang lain ada kok yang lebih menderita daripada kamu. Itu emotional neglect. Kita sedang tidak menerima emosi dari orang lain. Kita sedang mengesampingkan emosi mereka. Dampaknya apa? Orang lain itu akan menjadi tidak percaya pada dirinya sendiri, even kepada kita juga. Tidak mau bercerita juga. Bahaya sekali jika seseorang yang ada di sekitar kalian menyimpan sendiri emosi itu. Arahnya bisa ke depresi. Kalau depresi bisa ada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, pernah kan melihat di sebuah tempat di Jepang ya, ada hutan untuk bunuh diri karena banyak emosi yang tidak terakomodir di sana. Pressure yang sangat besar dan tidak adanya peluapan emosi dan penerimaan diri menyebabkan kita merasa terkungkung dalam hal yang kita pusingkan itu. Maka dari itu, jadilah sahabat yang baik. Mari kita terima ketika ada teman yang bercerita, even itu untuk hal kecil saja. Jangan terbiasa meng-underestimate suatu masalah. Karena masalah yang besar biasanya berawal dari hal yang sepele. Tapi kalau kita sudah bisa menangani hal yang sepele, yang besar ini bisa tertangani dengan baik juga. Jadi, kalau ada teman yang cerita, dengarkan dulu. Oh begitu. Iya, aku tahu kamu pasti sedih. Dengan sudah diterimanya emosi, kita bisa menyalakan otak neokorteks kita sehingga bisa berpikir secara logika mencari masalah dengan solusi yang lebih sehat. Tapi kalau kita sendiri jiwanya belum sehat, ya neokorteks ini tidak akan nyala, tidak akan berfungsi dengan baik. Akhirnya masalah hanya akan berputar-putar di situ tanpa solusi, dan yang ada kita akan cenderung menyakiti diri kita sendiri. Yuk, masih related dengan self-love. Ketika emosi kalian tidak diterima dengan lingkungan sekitar, maka berdamailah dengan diri sendiri. Dengan begitu, kalian tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menerima emosi kalian, karena kalian sudah terima emosi yang ada dalam diri kita. Tapi jika kamu adalah sahabat dari orang lain, pasangan dari orang lain, berusahalah membiasakan diri untuk menerima segala emosi yang ada. Rayakan sukacita dengan bergembira bersama dan ikut bersedih bersama, tampung air mata mereka, lalu kita cari solusi barengan. Itu baru sahabat sejati. Alright, see you in the next video. Bye-bye. Sehat selalu ya.